Perkenalkan, nama saya Regita Febriana, NIM saya 2210417847. Saya akan mengerjakan tugas dari Pak Adi, tugas storytelling kelas F1 pemasaran. Pagi itu, kelas F1 yang terdiri dari 11 mahasiswa sedang mempersiapkan diri untuk berdiskusi tentang teori riset pasar di ruang kelas yang berbau kopi dan laptop terbuka. Mereka duduk melingkar, siap dengan berbagi teori yang sudah mereka pelajari. Namun, siapa sangka diskusi ini akan berubah menjadi sebuah perdebatan yang kacau saat menghibur, ditambah lagi dengan lagu-lagu dangdut yang tiba-tiba bergema, membuat suasana makin absurd. Jadi teman-teman, kita mulai saja dengan teori permintaan penawaran. Intinya bahwa harga dan jumlah barang ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan konsumen dan penawaran produsen. Siapa yang mau jelasin lebih lanjut? Ujar Dito, si mahasiswa yang gaya sok pintar, sambil mencocokkan kacamata. Yang penting sih kalau harga barang naik, pasti barangnya langka, iya kan? Kayak pacar, kalau udah didapat makin mahal, jawab Rizky, sambil bersyul dan menari tak jelas. Tiba-tiba ada suara lagu dangdut kedua, terdengar goyang dumang cita-citata. Siti langsung melompat dari kursinya dan mulai ikut bergoyang. Nah kan, biar riset pasar makin semangat, kita goyang dulu. Ini riset tentang perilaku konsumen, jadi kita harus memahami dong. Konsumen suka goyang sambil tertawa kecil. Sambil tertawa, mereka mendengarkan lagu itu. Lalu tiba-tiba Fahmi berkata, kalau kita udah ngomongin teori keputusan pelanggan, bagaimana dengan strategi harga? Pasti mempengaruhi konsumen untuk tetap loyal kan? Pasti pernah nih, coba beli sampo X, ternyata baunya enak dibikin rambut halus, sahut Siti dengan kesemangat. Kayak teori keunggulan kompetitif Porter, kita harus punya keunggulan agar konsumen tetap datang dan kembali terus. Jadi konsumen itu beli bukan hanya karena harga, tapi juga karena pelayanan kualitas yang diberikan. Lanjut, Agus kembali ke topik serius namun tidak bisa menahan diri untuk ikut menari. Pak Adi, kita selama ini kalau belajar kayaknya serius banget. Kenapa ya tiba-tiba kok jadi kayak diskusi dengan lagu dangdut dan cerita-cerita? Tanya Rizky yang mulai penasaran. Pak Adi tertawa kecil. Nah itu dia, Rizky, belajar itu bukan tentang hanya teori, tapi juga bagaimana kita meresapi ilmu itu dengan cara menyenangkan. Lagu dangdut dan yang bikin belajar mudah diingat. Kita harus merasakan tertekan kan? Jadi Pak, apa yang kita lakukan untuk menyampaikan storytelling ini ke pasar? Tanya Agus ke antusias. Pak Hadi tersenyum lebar. Pertama, kamu harus tahu siapa audiensmu, mau didengerin cerita kamu atau enggak. Kalau kamu jualan bakso misalnya, audiensmu bisa datang hanya karena lapar atau karena pengen ketemu teman. Cerita tentang kenikmatan bakso bisa jadi daya tarik yang kuat. Pokoknya buat konsumen merasa bagian dari ceritamu
Jangan cuma jualan tapi ajak mereka partisipasi. Cerita ini harus punya nilai emosional, lanjut Pak Adi sambil memainkan pensil di tangannya. Siti pun menipa, oh jadi karena kopi dengan suasana tertentu bisa menarik, nggak semua soal rasa tapi juga pengalaman saat menikmati kopi. Apa manfaat storytelling dalam riset pasar? 1. Meningkatkan pemahaman konsumen. Dengan cerita relatable, audiens bisa lebih mudah mengerti bagaimana produk atau layanan bisa memenuhi kebutuhan. Kedua, membangun koneksi emosional. Cerita bisa menghubungkan produk dengan emosi konsumen, membuat mereka merasa lebih dekat dengan produk tersebut. Ketiga, mempermudah pengambilan keputusan. Ketika konsumen merasa terhubung, mereka lebih cenderung untuk membuat keputusan pembeli. Meningkatkan daya ingat cerita yang lebih baik untuk diingat daripada hanya data dan angka. Ini membuat produk atau layanan yang diiklan tetap teraptit dalam ingatan konsumen. Kelima, membantu diferensiasi produk. Storytelling bisa membuat produk Anda terlihat berbeda dengan menonjolkan pengalaman dan nilai yang tak miliki. Dengan cara seru yang menyenangkan, Pak Adi berhasil mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya riset pasar yang bukan hanya berdasarkan teori tapi juga penerapan yang kreatif dalam dunia nyata. Kelas ini pun berakhir dengan tahu dan semangat yang tinggi, siap menghadapi ujian riset pasar dengan ceria dan musik yang mengantisipasi.